Selamat malam. Satu pekan ini sorotan media massa tanah air terpaku pada masuknya virus corona ke Indonesia yang sempat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Tidak terkoordinasinya pintu informasi dari pemerintah terkait penanganan virus ini pun seakan menjadi bensin yang membakar ketakutan warga dan menjadi celah bagi oknum-oknum yang ingin memancing di air keruh. Tidak hanya itu, media pun sempat dibikin pusing dengan sejumlah pernyataan yang tidak kompak antara pemerintah pusat dan juga daerah. Unsur politis pun tercium di balik perang melawan corona. Malam hari ini, kami pun akan membedah prahara virus corona lewat kacamata editorial view. Bersama saya Reinhard Sirait, kami akan hadirkan informasi dan juga pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi di Indonesia dalam layar demokrasi. Dua kasus positif virus corona kembali ditemukan. Penemuan ini didapatkan setelah melakukan penelusuran dan juga mengidentifikasi orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien nomor 1 dan juga 2 positif corona. Dari 80 orang didapatkan 7 orang yang akhirnya dibawa dan juga diobservasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Ketujuh orang ini diketahui memiliki gejala influenza. Setelah dilakukan tes, ternyata 2 orang positif virus corona. 2 orang confirm positif yang kita sebut sebagai kasus nomor 3 dan kasus nomor 4. 2 orang positif kita sebut sebagai kasus nomor 3 dan nomor 4. Kondisi kasus nomor 3 dan nomor 4 sekarang tadi saya dapat laporan terakhir yang siang ini suhu badannya masih sekitar 37,6 satunya sekitar 37,7 lah, kurang lebih hampir sama. Kemudian masih ada keluhan batuk, kemudian keluhan pilek, tetapi tidak ada keluhan sesak nafas. Sehingga kita berharap kondisi ini segera bisa kita intervensi agar dalam waktu dekat bisa menjadi baik. Ini yang saya sampaikan untuk hari ini, sehingga pada hari ini kita sudah menambah 2 lagi kasus positif, yaitu kasus nomor 3, nomor 4, yang merupakan rangkaian dari kontak tracing, penelusuran kontak dari kasus yang nomor 1 dan dari kasus yang nomor 2. Ya, sepekan ini pusat pemberitaan media massa dan juga isu publik tertuju pada kasus virus corona pertama di Indonesia yang sudah dinyatakan positif diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Seketika publik pun langsung panik dan pemerintah menuai hujan kritik karena dianggap lamban merespon penanganan virus corona meskipun ada sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah setelah itu. Problematika kasus corona juga berdampak pada banyak hal termasuk merebaknya informasi hoaks di tengah masyarakat hingga tudingan kepala daerah yang menjadikan isu ini sebagai panggung politik. Seperti biasa, jelang akhir pekan kami akan hadirkan perspektif editorial dari para jurnalis senior dalam editorial view yang malam hari ini ada 3 yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan langsung sebelah kiri saya. Ada Bang Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Indonesia. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah hadir. Apa kabar? Lama tidak berjumpa. Iya. Dan ada Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior Tempo. Mas Bambang, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas sudah hadir. Dan ada Mas Revo Luzireza, Kepala Peliputan CNN Indonesia TV. Selamat malam Mas Revo. Kita bahas soal corona. Sepekan ini jelas sekali bahwa pemberitaan kita, media dan juga publik ini terfokus pada isu corona karena begitu kaget kita tiba-tiba ada kasus yang positif begitu 2 orang dinyatakan positif virus corona. Saya ke Mas Bambang terlebih dahulu. Dari perspektif Anda melihat soal pertama deh kita bedah dulu dari soal bagaimana penanganan pemerintah sebetulnya. Apakah benar dari kacamata Anda, dari Anda lihat Mas Bambang bahwa pemerintah agak gagap atau sebetulnya sudah cukup sigap sejak awal menangani kasus virus corona ini? Paling tidak dari sisi komunikasi sih sangat gagap sekali ya. Sehingga membuat kesalahan fatal, Presiden sudah mengumumkan positif padahal si pasiennya sendiri belum tahu. Itu kan satu yang sangat sulit dimaafkan sebetulnya dalam hal penanganannya. Tapi dari sisi positif saya lihat ada kemajuan karena yang baru diumumkan kan kasus nomor 3 dan 4 itu didapat karena dari penelusuran dari pasien nomor 1 dan nomor 2. Jadi artinya penelusuran itu ada follow up-nya ya dari kasus yang pertama. Ada yang serius lah dari penelusuran. Dan saya kira ini juga ada hal yang kayak pecah telur gitu ya. Karena sebelumnya itu kita kan dikritik banyak oleh dunia ini. Ini Indonesia serius nggak sih? Masa sama sekali
tidak ada yang tertular gitu. Padahal secara statistik kayaknya tidak mungkin, sehingga sempat muncul isu jangan-jangan pemerintah mengcover up atau tidak menutupi gitu ya. Padahal dalam kasus epidemi itu justru harus dibuka supaya bisa diketahui kalau ada yang sakit, nah dicek kontak-kontaknya sehingga ditelusuri, sehingga bisa diantisipasi dan diberhentikan epideminya gitu. Cuma itu cara yang efektif. Tapi apakah kegagapan itu Mas Bambang lihat hanya dari soal informasinya saja kah, secara komunikasinya saja kah, atau dalam keseluruhan penanganannya juga sebetulnya pemerintah agak-agak kurang cepat untuk menangani ini? Saya kira memang kurang cepat, dan mungkin juga ada masalah gini ya. Dulu kan kita udah ada pengalaman dengan avian flu, ya, dengan SARS itu. Bahkan sudah ada komisinya yang sayangnya 2016 dibubarkan gitu loh. Tapi kemudian sebetulnya Presiden sudah mengeluarkan impres tahun lalu ya, sekitar bulan Agustus kalau nggak salah, persiapan untuk menghadapi epidemi. Cuma sayangnya kelihatannya belum ada follow up. Jadi rencana sudah ada sehingga sekarang bingung. Dan terus terang saya dengar banyak keluhan sekarang dari teman-teman di lapangan. Ada semacam ego sektoral gitu ya. Seolah-olah ini semua hanya bisa ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Padahal kita lihat negara yang sebesar Amerika saja, yang punya CDC itu, puluhan ribu, mereka sendiri udah bilang loh, nggak mungkin CDC ini nanganin sendiri. Jadi dia menggerakkan seluruh sektor swasta, pemeriksaan untuk juga melakukan penyiapan, karena hanya dengan begitu dia bisa menangani jutaan orang. Kalau cuma Kementerian Kesehatan aja kapasitasnya pasti sangat terbatas. Oke. Saya ke Bang Usman Kansong. Bang, Anda sepakat dengan pendapat atau yang tadi dikatakan oleh Mas Bambang, katakanlah soal dari segi informasi begitu ya, memang agak kacau pemerintah ini sejak awal mengumumkan, dan juga penanganan setelah itu. Apa yang Anda lihat dari itu sebetulnya? Kalau saya lihat penanganan sebelum terjadinya kasus positif corona itu relatifly baik. Bagus bagaimana misalnya warga negara kita dari Wuhan dievakuasi, kemudian diobservasi selama 14 hari, kemudian juga penanganan yang di 2 kapal itu relatifly bagus. Tetapi begitu muncul kasus 2 orang positif corona, baru di situ kelihatan komunikasi politiknya, komunikasi publiknya yang memang kedodoran. Kedodoran. Setelah itu orang kemudian panik begitu ya, termasuk kepala-kepala daerah, masyarakat sebagian begitu. Tetapi setelah itu pemerintah belajar juga. Ya, pemerintah belajar. Ya, tentu saja saya kira ada pendapat juga yang mengatakan bahwa pemerintah harus benar. Ya, tidak benar juga seperti itu. Kalau pemerintah harus benar, maka ya tidak akan berbuat apa-apa gitu. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian mau memperbaiki. Dan kalau kita lihat dari sisi komunikasi publik sudah mulai diperbaiki. Sudah ada juru bicara. Semua mengacu kepada dia. Kemudian juga pemerintah daerah diminta untuk satu pintu untuk urusan corona. Dan saya lihat ini sudah ada perbaikan begitu. Dan koordinasi juga dari awal itu tidak mungkin bisa dievakuasi sampai Natuna. Memang ada komunikasi publik yang agak kedodoran dengan pemerintah daerah di Kepulauan Riau sehingga ada penolakan. Tetapi koordinasi di antar instansi, ya itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin sampai Natuna kalau tidak ada koordinasi. Kita diuntungkan dengan posisi Menkes yang kebetulan juga jenderal, sehingga koordinasi dengan apa diuntungkannya? Soal koordinasi. Koordinasi dengan angkatan TNI, dengan kepolisian itu relatif lebih mudah begitu kan? Bagaimana menggerakkan kapal rumah sakit, menggerakkan Hercules misalnya begitu. Itu mungkin akan lebih mudah dan dia paham betul, ya paham betul sebetulnya seperti apa. Jadi koordinasi juga dengan Kemenlu. Saya kira Kemenlu ini patut diacungi jempol, ya karena dia juga tidak bisa semena-mena misalkan memindahkan kalau tidak ada izin dari negara bersangkutan begitu kan? Karena itu ditunggu sebetulnya. Misalkan di Iran sekarang. Di KOM itu banyak mahasiswa kita, tapi belum ada call for evacuation, belum ada permintaan untuk evakuasi. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia di sana masih menganggap pemerintah Iran masih bisa menangani itu, begitu loh. Kalau tidak, memang nggak bisa kita paksa begitu. Dan
lebih banyak kan sifatnya psikologis. Misalkan begini, ketika di Wuhan, itu kan kenapa kita memindahkan? Karena memang tiba-tiba Amerika juga memindahkan. Padahal pemerintah Cina waktu itu tidak mengizinkan. Awalnya diplomatik dulu, tapi akhirnya warga negara Amerika dari sana ikut. Jepang akhirnya ikut. Ini kan secara psikologis masyarakat Indonesia, loh negara lain Sudah dievakuasi begitu. Oke, padahal awalnya mestinya itu kan korps diplomatik saja gitu. Tapi ada yang dompleng begitu kan. Secara psikologis persoalan. Padahal pemerintah Cina, pemerintah Tiongkok itu menjamin begitu loh. Oke, jadi agak miss-nya itu adalah ketika ada yang positif baru kemudian agak berantakan di situ. Agak berantakan begitu. Dan ini persoalannya ya di komunikasi publik saya kira begitu. Oke, Mas Revo, ada pandangan yang lain atau terlambat tidak ketika kemudian ada perbaikan tapi ya situasinya sudah seperti ini atau bagaimana menurut Anda? Titik krusialnya memang di hari Senin kemarin ketika diketahui ada positif 2 case corona itu kan. Ada banyak kegagapan di sana. Pertama soal yang tadi yang disampaikan oleh Mas Babang, ketika Presiden mengumumkan positif, pasiennya belum tahu. Sementara pasiennya masih punya akses untuk mengupdate kondisinya lewat media sosial atau menghubungi kerabatnya gitu kan. Jadi memberitahukan bahwa dia cukup kaget ketika Presiden Jokowi memberitahukan bahwa ada positif corona gitu. Kemudian yang tadi disampaikan Bang Usman bahwa ada kegagapan dalam komunikasi politik, komunikasi publiknya. Ketika Menteri Kesehatan misalkan langsung ketika di doorstop mengumumkan bahwa pasien positif ini berasal dari Depok. Disusul kemudian ketika Wali Kota Depok mengumumkan identitasnya. Dan pada saat itu kan kita semua menerima broadcast message yang laporan dan itu bahasanya adalah bahasa resmi yang kita kuat dugaannya adalah pasti berasal dari otoritas gitu ya, pihak otoritas. Itu dicantumkan identitasnya, alamatnya. Justru dibuka ya. Dibuka ke publik. Padahal ini kan harusnya menjadi case yang sensitif dan tidak boleh dibuka ke publik. Yang itu membuat akhirnya kan ramai kan di salah satu perumahan di Depok itu. Jurnalis berbondong-bondong ke sana dan bisa dibayangkan sebenarnya pakai polis lain gitu kan. Orang-orang yang tinggal di sekitar situ pasti akan langsung panik kan. Dan tidak mengherankan akhirnya kalau malam itu langsung ada panik buying. Kemudian kita ngelihat juga pada waktu itu kan sempat ya indeks harga saham. Saya orang Depok ya. Saya orang Depok pada hari itu sebetulnya suasananya itu yang agak ramai itu di apotek. Tapi di swalayan tidak terlalu. Ada di sana swalayan besar. Itu tidak macet. Yang biasanya macet tidak macet. Ya. Orang ke apotek itu tujuan utama memang membeli masker. Tapi ketika masker tidak ada, mereka membeli hand sanitizer, terus kemudian membeli vitamin C begitu ya untuk imunitas. Relatif itu memang ada kesibukan yang bertambah, tetapi saya tidak ingin mengatakan itu sebuah kepanikan begitu. Orang biasa begitu. Di seluruh dunia itu terjadi. Nah, gimana Mas Revo? Tapi di beberapa supermarket di Jakarta itu kelihatan. Ya justru di Jakarta yang terjadi. Karena kan mungkin dekat episentrumnya kan dengan ibu kota juga. Ketika misalnya di salah satu televisi ada yang diwawancara walaupun bukan penduduk situ mengatakan tukang sayur pun nggak berani. Tapi Anies Hidayah kan mengatakan tukang sayur jualan juga di situ begitu loh. Artinya apa? Sebetulnya ya biasa walaupun kadang-kadang dinilai juga kok orang Indonesia ini santai-santai aja sih, santuy kata orang anak milenial kan begitu kan. Gimana? Ada banyak pemahaman di level otoritas itu yang akhirnya membuat Komisi Informasi Publik itu kan sampai mengeluarkan himbauan ya bahwa tidak membuka identitas pasien misalnya. Dan memang pada akhirnya belajar dari case kesalahan itu, sorenya memang langsung dikoreksi bahwa Presiden Jokowi pun langsung mengatakan bahwa kasus nomor 1, kasus nomor 2 mengadopsi beberapa negara yang sebelumnya seperti Singapura misalnya yang mengatakan meskipun sudah terlanjur terbuka sebetulnya kepada publik kan sebenarnya dan kemudian hari berikutnya penanganan memang menjadi lebih baik dengan tunjuknya Pak Ahmad Yuryanto siang itu ditunjuk hari Selasa siang ditunjuk Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara. Nah tapi ada satu ini dia juga bikin blunder lagi jubir baru karena dia punya pendapat yang berbeda dengan WHO. Aduh. Nah soal perbedaan pendapat nanti kita bahas usai jeda nih Mas Revo, Mas Bambang dan juga Bang Usman termasuk juga ini soal apakah kemudian panic buying atau kepanikan warga ini justru adalah buntut dari disinformasi yang terjadi atau kurangnya komunikasi publik pemerintah atau apa? Tapi kita bahas nanti usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.